Oke, oke. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Jatayu Podcast. Ya, nah buat teman-teman yang baru pertama join hari ini, kita mau memperkenalkan diri ya. Ini sebenarnya udah podcast kita yang ketujuh ya. Terus kita juga sudah melakukan webinar satu kali ya. Ini saya dapat dari teman headhunter kita di Michael Page. Ya, Michael Page itu seperti kita tahu bersama adalah satu perusahaan headhunter yang cukup terpandang ya di baik di Indonesia maupun secara global ya. Jadi kita tahu Michael Page, selain Michael Page ada beberapa nama ya kayak Parasol Kelly ya kan, terus ada uh, siapa Robert Walters ya, ada Monroe ya. Nah mereka semua melakukan uh, aktivitas rekrut ya, mereka melakukan aktivitas rekrut on behalf of company. Jadi perusahaan memakai jasa mereka untuk melakukan rekrutmen ya. Nah, dari situlah mereka punya data ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ya, datanya ini tidak sangat lengkap. Kenapa? Karena bisa jadi profesi tertentu di tahun 2023 ini mereka belum belum ada yang minta untuk dicarikan ya kan. Jadi kalau nggak ada ya mereka nggak punya. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang harga mati gitu ya, tapi ini adalah pengalaman mereka dalam melakukan rekrut. Ya, so nanti kita bisa lihat. Ya, yang menarik tuh ini ya, sebelum kita ngintip ini, kayaknya teman-teman udah nggak sabar ya mau ngintip gajinya orang-orang gini ya. Ya, sabar. Ya, nanti kita. Nah, ini saya mau share sesuatu yang menarik ya. Dia menyebutkan Indonesia Workforce Outlook ya. Ini menarik banget ya. Sebentar. Ini kelihatan nggak sih yang sebelah kiri ini? Ya, dia bilang ya, trennya talent Indonesia 2022 ini adalah ya 43% daripada responden ya kerja tidak lebih dari 2 tahun ya di current roles-nya itu. Ya, jadi artinya perpindahan karyawan itu cukup tinggi ya. Terus 84% ya berencana untuk mencari karir prospek yang baru. Ya, jadi 43% ini ya kita sebut dalam tanda kutip kutu loncat ya kan, karena sering pindah-pindah ya, kerja nggak lebih dari 2 tahun gitu lah ya kan. Kemudian 84% berencana ya untuk mencari karir opportunity yang baru ya. Nah, ini yang menarik ya, kita lihat ini ya, top 5 faktor yang influence candidate decision on where to work ya. Ya, ini menarik nih ya. Jadi top satu ya, nomor satu faktor orang eh, melakukan keputusan, saya mau pindah ke company A gitu ya, adalah apa namanya, gaji ya, gaji bonus reward ya, itu nomor satu ya. Tapi alasan orang untuk resign ya, gaji itu nomor tiga ya. Nah, ini kenapa begini ya? Kenapa bukan nomor satu orang mau resign itu gaji ya, tapi nomor tiga. Tapi kalau memilih perusahaan baru, gaji. Nah, ini tuh karena ketika kita masih belum tahu ya company ini culture-nya seperti apa ya, pasti ini dong yang kita pakai untuk menilai perusahaan itu ya kan. Oh, gajinya ya gajinya naik 30% nih, naik 50% nih, pasti kita pakai ini. Tapi setelah kita tahu perusahaan itu ya
gaji sudah tidak lagi menjadi urusan nomor satu, ya. Yang jadi urusan nomor satu apa? Karir, ya kan? Perkembangan karir, gitu loh. Ini nomor satu sama nomor dua ini perkembangan karir nih, yang menyebabkan orang resign. Ah, karir gue mentok nih, gue resign. Ya, nomor tiga baru gaji. Nomor empat, ya, nomor terakhir baru culture. Nah ini, ya, makanya orang sering bilang, ya, culture toxic, toxic resign aja. Enggak, ya, culture toxic itu nomor terakhir menyebabkan orang resign. Ya, tapi memang benar ketika kita melihat suatu company, kita selain salary adalah culture-nya. Ya, terlihat dari apa? Interview misalnya. Ya, interviewnya orang yang interview menghargai kita apa enggak, ya kan? Bagaimana treatment kita selama proses rekrutmen. Itu kelihatan culture-nya gimana, ya kan? Nih, lokasi juga, ya. Nah, ini kayaknya yang disurvei salah satunya Pak Fata ini, ya. Ada kalau dikasih Pak Fata kerjanya di Jakarta nggak mau dia, ya kan? Nah, ini office location. Betul ya, Pak? Ya, jadi banyak orang ini apa namanya? Banyak orang office location ini menjadi apa ya? Kayak momok ya. Banyak juga orang misalnya ganjil genap nggak mau, ya kan? Atau ada juga taruh di remote island ya. Ya kayak siapa tadi yang di Palu Pak Adrianus ya. Mungkin nggak semua orang mau, ya kan? Nah ini ya. Kemudian nomor 4 adanya promosi. Ya, jadi misalkan supervisor pindah ke company lain, naik jadi asisten manajer misalnya. Nah, ada kenaikan level, ya, makanya diterima pekerjaan itu, ya kan. Nah, ternyata ini juga loh, healthcare benefit ini salah satu penentu juga, ya. Dan saya memang pernah punya teman, ya, yang menolak satu konglomerasi yang besar, ya, konglomerat besar banget deh di Indonesia. Kalau saya sebut namanya, semua kita pasti tahu, ya. Nah, yang itu loh yang satu lagi dari, nah itu, ya, teman saya nolak karena ini, ya, karena ininya tidak lebih baik dari perusahaan dia yang sekarang. Ya, walaupun gajinya lebih tinggi, ya, posisinya juga jauh lebih tinggi. Tapi begitu dia lihat ini, dia nggak jadi pindah, ya, karena ini penting, ya. Ini menentukan bagaimana keluarga kita ditreat dengan baik ketika kita sakit, ya kan? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat orang menerima suatu pekerjaan, ya, kebanyakan itu karena reward gitu ya. Reward ya. Office location kan juga reward. Oh, dekat rumah ya kan, atau dekat kampung halaman ya, bisa sambil jaga orang tua ya kan. Itu hal-hal yang reward. Ya, tapi kalau orang resign adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, dan gaji bukan nomor satu. Ya, culture juga bukan nomor satu. Ya, jadi jangan over glorify toxic. Ya, jadi toxic nih, gue mau resign toxic ya, enggak. Ya, gitu. Nah, oke. Sekarang udah waktunya kita ngintip ya gaji orang. Nah, ntar dulu. Gini dong, yang mau ngintip gaji, ya, misalnya ini deh, raise hand deh, ya. Nanti kita kasih lihat ya, raise hand atau ketik di chat, ya. Mau lihat gaji Udah ada posisi tuh, Pak. apa, industri apa, iya. Nggak apa-apa, tunggu banyak dulu, ya. Oh, Raise hand atau ketik di kolom chat, ya. Mau lihat industrinya industri apa ya? industri Industrinya apa? apa, posisi apa, ya. Nah, ayo dong. Biar punya gambaran. Jadi kalau mau loncat,
tahu nih range-nya kurang lebih di angka berapa. PPIC, FMCG ya, Ya. yang berat otomotif. Pilihnya satu, jangan diborong semua. Mining, smelter masuknya mining lah ya Pak ya. Iya kayaknya. Mm-mm. IT, Udah banyak ya. manufaktur, peternakan modern, pertambangan tadi termasuk itu. Finance, accounting, kontraksi, warehouse and logistik, bisnis analis, software development. Oke. Ini dari Ari Ramadan nih ya. Pak izin nitip satu pertanyaan. Oke, boleh ini nggak? Boleh Open mic, open mic. open mic nggak, Mas Ari Ah, Ramadan? Ini pertanyaannya menarik nih kayaknya. Coba. Halo Mas Ari. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Gimana nih? Waalaikumsalam. Oke, semua. Iya ya, gimana? Pertanyaan menarik nih. Ini saya jadinya jatuhnya nanya atau curhat ya, Pak? Curhat sih kayaknya ini. Yes. Jadi gini, kan saya sebagai PPSC Asisten Manager nih, Pak, di salah satu Oke. perusahaan multinasional. Oke. Nah, kebetulan kan teman-teman perkerman saya kan selalu ngobrol ya, di luar kita dekat. Nah, ada satu ketika saya ngobrol yang sensitif, karena dia orang baru. Nah, dia tuh perkerman satu level di bawah saya, kemudian saya tanya dia dapat gaji berapa. Dia gajinya lebih besar, Pak, dari saya. Saya kaget tuh. Saya tanya kok bisa? Oh iya, karena saya dulu kerjanya di Wuling katanya gitu kan. Saya udah gede gajinya. Nah, itu perusahaan itu biasanya kalau dia selalu nanya current salary, dia dijadikan acuan angka atau gimana sih Pak? Apa mereka tuh nggak punya kayak kategori range salary-nya harusnya berapa gitu? Atau tergantung kamu sebelumnya berapa gajinya gitu? Itu sih Pak. Terus ada tipsnya nggak sih Pak? Biar nggak salah negosiasi. Oke, jadi gini. Sorry. Sebelum saya jawab, di sini ada orang HRD nggak? Malam ini ada HRD nggak? Kayaknya lebih afdol kalau kita dengar dari HRD ya. Ada nggak? Ada orang HR nggak malam ini yang join kita? Kalau ada langsung open mic nih. Iya, tolong dong. Kalau ada, raise hand atau tulis di chat. Saya orang HR, Pak. Soalnya nggak afdol kalau kita yang jawab, ya kan? Iya sih. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Wah, sayang Nggak sekali ada, ya. Pak. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Tapi gini, ya, mungkin saya bisa coba untuk menjawab ya dengan pengalaman yang saya pernah dapat. Satu tambahan poin tadi. Gimana? Saya kan deket banget sama manajer langsung saya Pak. Terus kan dia baru pensiun awal tahun ini. Nah, dia ngechat saya, kata dia, Ri, gaji kamu itu kerendahan, kamu salah negosiasi katanya gitu. Saya harus gimana kalau gitu katanya. Oke. Ya. Dia ngasih tahunya setelah dia pensiun. Oh, I see. Ya, jadi gini, memang ada berbagai macam perusahaan ya. Jadi dalam memberikan gaji pun perusahaan ini kedewasaan atau maturity-nya berbeda-beda, ya kan? Nah, biasanya kalau mereka udah pakai headhunter, ya itu biasanya strukturnya udah jelas karena headhunter akan mengatakan, lu range-nya berapa, gitu loh, ya kan? Nah, di banyak perusahaan ya yang tidak ada struktur gaji yang jelas, dia akan mengambil gaji kamu sebelumnya sebagai range, sebagai patokan apa yang akan dia tawarkan, ya. Dan biasanya dia akan tawarkan serendah-rendahnya, ya. Itulah kenapa kamu asisten manajer, tapi ada yang di bawah level itu gajinya lebih tinggi, ya. Nah, biasanya di perusahaan kayak gitu, gaji itu super sensitif, ya. Itu bahkan saya pernah dengar ada perusahaan yang akan memberikan SP kalau kalau karyawan saling menanyakan gaji, ya, which is menurut saya itu ridiculous ya, maksudnya apa sih gitu loh, ya kan?
Harusnya kalau kita paling enak sih seperti tadi yang kamu lakukan gitu ya, saling nanya gaji itu harusnya hal yang biasa. Jadi kan kita bisa tahu ya, kita posisinya di mana, ya kan? Nah, itu satu. Ya, ada juga perusahaan yang benar-benar ya struktur gajinya benar-benar jelas gitu ya. Jadi saya pernah, dan bahkan itu saya yang jalanin waktu itu. Saya interview, saya jadi user gitu ya. Satu kandidat, dia hanya minta dari negosiasi dia minta 500 lag ya. Suara saya jelas nggak? Enggak jelas, Pak. Jelas banget, Pak. Jelas ya? Oke. Mungkin di Mbak Melinya yang ini, yang internetnya tersendat. Jelas. Ya. Nah, jadi kasus saya itu, satu kandidat ini dia hanya negosiasi 500.000 ya gajinya dari yang kita tawarkan. Ya, jadi kita menawarkan sekian, dia minta, Pak, saya minta naik 500.000. 500.000 itu pun tidak bisa kita kasih karena ketika saya cek dengan HRD itu sudah batas teratas dari range daripada posisi itu yang kita tawarkan. Jadi akhirnya ya dia nggak mau turun, kita nggak bisa naik. Akhirnya nggak jadi. Ya, padahal itu saya sebagai user saya udah kesengsem banget deh sama dia. Ya, dalam hati saya ya 500.000 gue keluar dari dompet gue deh gitu. Istilahnya ya kasarnya gitu. Tapi ya udah kalau memang strukturnya udah jelas nggak bisa diganggu gugat. Nah, kalau kamu tanya tips ya, mungkin kita bisa ngasih tips ya karena kita juga biasa ya melakukan negosiasi gaji ya kan. Nah, kalau saya sih sebenarnya bukan tips ya. Dalam bernegosiasi gaji itu ketika ditanya current salary kamu berapa? Ya jawab sejujur-jujurnya. Ya, bahwa current salary saya segini. Tapi kamu juga harus menyebutkan potensinya. Ya, misalkan sekarang gaji 5 juta. Ya, tapi bekerja di sini potensinya setiap tahun tuh naik gaji berapa, bonusnya berapa. Jadi the whole package. Ya, jangan cuma kamu sebut gaji ya, tapi satu adalah kemungkinan naiknya ya, apalagi misalkan ketika mau pindah kerja atau di interview itu deket-deket bulan-bulan April gitu ya, bulan-bulan kenaikan gaji gitu loh, ya kan? Nah, kamu harus sebutkan potensinya. Pak, biasanya perusahaan kami naik 20% misalnya gajinya, dan itu dibuktikan dengan ya gaji-gaji kamu sebelumnya, ya kan? Terus benefitnya apa, ya kan? Dapat tunjangan kesehatan, dapat transport allowance, semua kamu sebutin di situ. Dan ya itu jangan lupa potensinya, ya, karena buat apa kamu naik misalnya dikasih gaji tambah 10%, tapi potensi di perusahaan kamu bisa naik lebih dari 10%, ya kan? Nah, itu kan nggak make sense. Gitu ya, Rik? Iya sih, Pak. Terus kan saya sempat ngajuin resign, Pak. Oh, oke. Nah, saya ngajuin resign, kemudian saya ditanya tuh Pak sama direkturnya supply chain gitu kan, kenapa kamu mau resign? Ya saya jujur aja di situ Pak. Saya bilang masalah gaji, saya bilang gitu kan. Nah, pas saya ngajuin resign, dia menjanjikan juga ke saya, dia akan just sesuai dengan yang diinginkan, tapi dia cuma mampu 20% per tahun karena dari HRD-nya nggak bisa langsung gede katanya. Ya, di sini agak susah juga sih Pak, jadinya berarti perusahaan itu dia memberikan gaji itu tidak yang seharusnya bisa lebih karena dia sebelumnya kecil, ya kecil aja ngasihnya gitu kan jadinya. Ya, betul. Nah, dan saya paling nggak suka lah sama perusahaan kayak gitu. Maksudnya kalau memang perusahaan merasa kita pantas dikasih segitu, ya kan? Kenapa nggak dikasih gitu loh? Kenapa harus pelan-pelan? Jadi gini, kalau mau advice dari saya, ya kamu cari perusahaan lain, ya. Tapi jangan resign, ya sebelum kamu dapat. Kan lumayan, tiap tahun kamu paling nggak naik 20% kan? Itu yang dijanjikan sih Pak, baru tahun ini sih Pak. Oh iya, sambil kamu lihat realisasinya, gitu ya. Sambil kamu lihat realisasinya, sambil kamu cari perusahaan lain, karena menurut saya, ya perusahaan kalau men-treat orang seperti itu, ya agak-agak gimana ya, agak-agak tidak elok lah ya. Karena ini juga sih Pak, angkanya nggak make sense juga sih. Boleh share nggak sih Pak angkanya? Nggak boleh ya? Boleh, kalau kamu nggak keberatan boleh.
Untuk seorang Ya, apa jadi tadi admi apa jadi PPIC saya ya? sebagai PPIC Assistant Manager gitu Heeh, ya. heeh, Jadi awalnya itu saya dikasih gajinya itu di angka 13 juta, Pak. Kemudian heeh. setelah saya mau resign itu dinaikin 20%. Nah, rekan Hmm. saya ini dia udah 21 juta, padahal baru banget masuk, dan ya kalau Oh, dilihat dari pekerjaannya itu kayak material planner di bawah saya gitu, Pak. Jauh banget. Oke. tugas tanggung jawabnya berbeda, Heeh. tapi yang Jus- kerjanya sedikit Justru paling tinggi. betul, justru Iya material kan planner ini gitu. kalau misalkan ada delay material ya yang ditanya-tanya ya PPIC bukan dia gitu kan. Ya, ya, ya. Tapi ini juga sih, saya pernah juga sih, ya, saya pernah memberikan gaji ya kepada sama-sama level warehouse team leader waktu itu atau warehouse supervisor ya. Tapi satu gajinya gede, satu gajinya kecil. Ya, tapi waktu itu memang tugas dan tanggung jawabnya beda. Ya, walaupun levelnya sama. Ya, tapi kalau lihat kamu kayaknya enggak ya. Ini benar-benar tanggung jawabnya pun dia lebih ringan harusnya. Oke, itu industri Betul. apa, Ri? Industri apa? Kita sekalian kita coba langsung ngintip aja yuk. Industri Food and apa itu? beverage, Pak. Consumer ya? Confectionery, Pak. Consumer retail berarti FMCG. kali ya. Ya, betul. Nah, Betul, Pak. PPIC ya. Cuma dia Nah, multinasional, jadi kayaknya memang nggak punya standar gaji di Indonesia. Selama itu di atas UMR mungkin biasanya mungkin multinasional company malah ini loh, malah apa? makanya, Pak. Punya ini yang bagus loh. Bentar ya, kita lihat ya. Kayak kalau teman-teman saya yang lain malah nyangka gaji saya udah di atas 30, katanya dari mana 30. Nih, consumer retail nih, ada nggak sih? PPIC nggak ada ya. Ada di supply chain Nih, doang nih, nih, kayaknya. nih, 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 nih. Planning. Nih, planning ya. Nih, planning manager harusnya di angka 25. Kalau asisten di bawah itu dikit lah. Ya, Antara ini supply planner manager nih. sama supply planner. Nah, Ya itu kan? supply planner, betul, Pak. Berarti gajinya si material plannernya udah bener. Gajinya kamu yang nggak bener. dan itu udah 3 tahun berlalu karena dia baru masuk kan. Udah 3 tahun berlalu itu saya baru tahu ternyata wah gaji saya kekecilan. Aduh. Oke. Sip. Thank you ya curhatnya. Ini sharing aja sih. Mungkin ya. ya kalau ada yang jadi patokan gitu angka. Iya, ini sekalian jawab ini ya si siapa? Ada yang nanya nih Ahmad Burhanuddin ya. Di PIC ini ya, PIC ya. Planning manager sekitar 25 ya. Ya, jadi supply chain di consumer retail itu manager rata-rata ada di angka 25. Ya. Nah, bawahannya itu sekitar 20 atau di bawah lah ya. Ya, ini juga ya menjawab dari Ratih ya. FMCG, PPIC sekitar itu. Cocok nggak? Jangan-jangan beda juga. Beda, Pak, beda. Beda ya? Waduh, lebih tinggi. Di bawahnya sepertinya. Padahal perusahaannya dia FMCG, multinational company juga. Lebih rendahnya jauh apa nggak terlalu jauh? Jauh, Pak, karena under 10. Ya? Saya kurang tahu karena emang posisinya memang untuk kan kemarin waktu masuk itu fresh graduate ya. Kemudian jadi posisinya itu emang junior staff gitu. Oke. Nah, ini kalau untuk supply planner itu maksudnya untuk yang udah senior spesialis atau level eksekutif atau staff gitu ya Pak yang di sini? Menurut saya sih kalau di sini, jadi gini, kita mesti tahu juga ya, Michael Page itu jarang diminta untuk merekrut entry level ya, which is fresh grade, itu jarang. Ya, kita harus pahamin dulu ya. Jadi menurut saya supply planner di sini udah cukup senior. Ya, tapi kalau saya boleh share ya, kalau di tempat saya ya, bukan tempat saya sekarang ya, saya nggak boleh share tempat saya sekarang. Ya, karena nanti ketahuan, oh, ternyata di situ gajinya sekian. Ya, tapi kalau pengalaman saya dulu ya, yang namanya entry level di PPIC itu memang tidak sampai 20 ya, tapi juga tidak UMR, tergantung perusahaannya. Ya. Waktu itu saya di multinasional ya, yang cukup royal menurut saya gajinya ya, dan yang kita rekrut pun
misalnya lulusan, ini saya sebut merek ya, lulusan UGM cum laude, ya gitu-gitulah yang kita ya, dan melalui proses yang penyaringan yang ketat banget ya. Nah itu kita kasih di atas 10 ya. Nah itu entry level ya. Nah jadi kalau kamu dapatnya segitu ya mungkin harusnya memang udah ini ya, udah benchmarknya ya. Ya, jadi jangan lihat ini supply planner ini agak senior. Ya. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, manufaktur otomotif ada nggak ya di sini ya, Pak Yudi? Harusnya sih ada, Pak. Kalau nggak salah itu udah lengkap semua itu. Hanya untuk bagian tertentu yang kelihatannya cenderung nggak ada, walaupun industrinya ada. Otomotif ya, coba kita lihat. Ada nggak sih otomotif di sini? Ini ya, manufacturing ya. Nah ini nih, manufacturing. Tapi ada khusus, oh nggak ada. Nah ini ya, coba ya. Engineering, environment, vehicle. Nah logistik nih. Enggak ya, logistik enggak. Enggak ada ya. Ini kali. Enggak ada juga ya, PPIC ya di sini ya. PPIC. Iya, enggak ada ya. Iya, oh ada nih. Enggak ada nih, supply chain manager. Enggak ada. Jadi belum tentu ada ya. Jadi belum tentu ada. Kalau memang tidak ada yang minta dia untuk rekrut, ya nggak ada. Gitu kan ya. Oke. Nah ini nih, Pak siapa? Pak Fata ya. Pak Jimmy mintanya mining. Mining level apa nih? Pak Fata mintanya manufacturing director ini, Pak. Mana ya? Ini kan manufacturing ya. Nah ini si levelnya nih. Nah nih si levelnya nih. Ya segini nih. $150. Ini level C ya. Terus kalau ada juga nih. Kemarin yang kita lihat apa Pak Yudi? Director ya? Supply chain director. Oh. Supply chain director ada di sini nih kemarin. Beda industri, beda range. Procurement director juga ada nih. Segini. Kemarin ada tuh. Nah ini supply chain. Oh supply chain manager adanya. Gak ada supply chain. Oh ada. Kemarin ada ya? Ada. Mana ya supply chain director ya? Ada kok kemarin. Hilang sih. Kalau nggak salah 100 juta gitu loh ya. Benar nggak? Iya benar aja. Pak Fata. Direktur apa yang mau dilihat Pak Fata? Director operation or something lah ya. Ada kemarin ya. Nah ini operation director 140. Ya mirip-mirip lah sama si level ya. Kan tadi kan 100. Yeah. Tapi ini Michael Page ya. Kemarin manufacturing ya. Otomotif ya. Manufacturing ini industrial. Nah kemarin saya lihat di Persol Kelly ya, direktur dia lebih tinggi loh. Kalau ini kan 100-an ya. Kalau di Persol Kelly itu bisa sampai 200-an loh. Tergantung headhunter-nya sih. Tergantung perusahaannya, tergantung kliennya. Tergantung klien. Jadi ada klien yang mau bayar gede, ada yang kecil gitu kan. Tapi kalau lihat ini sih rata-rata sih di 100-an. Oke. Siapa lagi nih? Aduh, ini banyak banget. Mas Renaldi tadi apa ya tadi ya? Bitumen itu apa? Smelter tuh. Smelter itu masuk Pak, aspal. Aspal.
Iya. Ya Oh, kurang nggak lebih ada sih. masuknya di Nggak ada sih, apa? tidak sespesifik itu sih. Properti kali. Property and construction. Nggak. Masuk kategori construction. Ya, ini kali ya. Yang Bisa mau jadi. ditanya bagian apa nih? Procurement, Pak. Asisten manager, Pak. Assistant manager untuk procurement. Nih, procurement nih. Nih, 30, ya asistennya di bawah itu dikit asisten ya di bawah lah 20 sampai 25 lah. lah. Procurement manager segini. Mas Renaldi lagi ini? Lagi cari ke posisi itu atau memang udah posisi itu? Udah di asmennya sih, Pak, asisten manager. Oh, jauh nggak dari ini? Nggak jauh sih. Oke, sih. Pantesan senyum-senyum aja. Ya, Angkanya perusahaan masuk pertama, gitu. Pak. Perusahaan pertama belum pernah pindah sih. Oh, gitu. bagus. Setia Mantap, mantap. ya. Berarti abis ini nggak pindah ya kan? Karena udah cocok. Ya, ini sekaligus jawab dari Mas Anas ini ya, procurement manager di industri konstruksi ini kan? Ya, yang 30 juta ini Mas Anas. Ya. Cocok nggak? Supervisor atau asisten manager untuk IT ya, dari Mbak Nisa ya. Nah, IT tadi di mana IT ya? IT di atas kayaknya ya. IT, bentar. Ada tadi IT kan ya? Ada, Pak. Ini nih digital teknologi. Nah, supervisor, assistant manager. Ini industrinya atau posisinya nih, Mbak Nisa? Untuk posisinya, Pak, Oh, di industri apa? ya di industrinya IT, telekomunikasi lebih ke ini ya. Oh ya, berarti di sini ya, kayaknya ya. Jadi ini tuh kalau level-levelnya Asmen ya. Kalau level-levelnya Asmen itu di sini tuh, ini gajinya gede-gede loh ya. Iya, gaji gede-gede nih. Mana nih, account manager bukannya ya. Nah, ini kali ya, software developer kali ya. Ya, ini bukan yang dimaksud Mbak Nisa. Bukan sih, saya nggak ke programmingnya, tapi lebih ke mau di purchasing atau di procurement-nya, tapi di bidangnya IT. Oh, Ini. Berarti ini, bukan, ini kan produk. Ini bukan. Procurement-nya IT ya. Tadi ada, Pak Haji. Ada ya? Ada tadi. Nggak ada ya. Udah kelewat tadi ya. Tadi perasaan ada. Communication, data, account manager. Enggak sih, nggak ada di sini. Nggak ada ya. Marketing, nggak ada ya. Nggak ada. Lebih ke technical semua ini. Iya, nggak ada Mbak Nisa. Nggak bisa jawab. Iya, Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kita intip-intip yang lain ya. Nggak apa-apa. Oke, siapa lagi nih? Next-nya supervisor gudang manufaktur. Coba, warehouse ya. Manufacturing berarti yang tadi ya? Di bawah ya? Di bawah tadi ya, industrial. Nah, ini ya. Ya, ini, sorry. Ini. Supervisor gudang. Berarti logistik ini ya, operation. Enggak, procurement budget. Nggak ada juga ya gudang ya. Ada nggak Pak Yudi? Gudang. Ada nih lebih Pak Yudi. Cenderung logistik sih di sini adanya. Logistik aja sih ininya maksudnya. Ya di sini adanya itu. logistik nih. Tapi juga nggak ada supervisor, manager.
Oh, Minimal ada nih koordinator nih koordinator. kayaknya. Nah, ini nih sekitar segini nih. Iya, Koordinator tuh masuknya supervisor kelihatannya Pak Andi. iya, harusnya ya selevel ya. Iya, selevel Gimana, itu. Pak Rosi? Oke? Industri, bentar ya. Ini ada industri peternakan modern. Wah, nggak ada. Manufaktur. Nih, Pak Ivan. Mau lihat Pak manufaktur pertama retail, posisi HR ya. Nah, ada nih. Bentar, mana tadi? Retail sama manufaktur. Ini manufaktur dulu ya. Manufaktur tadi HRD ada tuh. Nah, nih Pak Ivan, posisi apa? Ini head of HR nih. Segini di manufacturing. Mana Pak Ivan? Pak Ivan. Pak Ivan boleh open mic, Pak? Hilang. Ya, nih. Orang-orang HRD nih gajinya segini. Bukan. Head-nya ya. Head. Yang staff-nya nggak ada ya, Pak? Waduh, staff nggak ada di sini. Iya. Nggak ini, apa? Berarti kalau nggak ada, berarti nggak ada yang suruh mereka cari level staff. Adanya level head. Iya, jadi nggak ada. Coba kita lihat kalau legal ada nggak? Staff nggak ada juga. Sebenarnya bisa rada disinkronkan dengan ini Pak Ivan dengan industri yang lain. Dia kan cenderung mirip-mirip tuh. Gitu loh. Ya, coba kita lihat di sini ada nggak? Apa namanya? Di consumer retail ya. Siapa tahu ada. Nah, ini ada nggak? Nah, ini nih. Oh, nggak ada juga. Nggak ini. Cukup senior. Nah, ini makanya problemnya adalah mereka memang ini, hiringnya itu yang level agak ini ya. Yang agak cukup tinggi ya. Ya, jadi head, manager. Iya. Itu sih. Tapi nggak apa-apa, Pak Ivan bisa intip gaji atasannya. Oke. Siapa lagi nih? Walaupun dia nggak sama persis tuh bisa dapat gambaran dari industri yang lain ya, teman-teman. Iya. Gitu loh. Jadi bagian apa itu kurang lebih lah. Tuh. Finance and Accounting di industri konstruksi. Dari Pak Akbar, tunggu ya. Kita bukain. Industrinya apa? Konstruksi. Konstruksi, Finance Accounting. Nih, finance nih dia nih. Nah, pas banget. Enggak, bukan, sorry, ini Financial Services. Beda. Nih, konstruksi. Nah, ini dia. Konstruksi, Finance and Accounting. Nah, ini. Ya. Pak Akbar, gimana? Cocok? Cocok Bang enggak? Warehouse and Logistics Supervisor tadi nggak ada. Tadi adanya koordinator ya? Iya, koordinator. Logistik koordinator. Berapa tadi tuh Pak Yudi gajinya? Tadi 15 itu. 15 ya? Oke. 15. Ya. Mas Rifki udah kejawab ya? Iya Pak. Ya, leader bisa di bawah itu kurang lebih gitu loh kalau ini kan. Ya. Tapi nggak sesuai Pak. Nggak sesuai ya? Kerendahan apa ketinggian? Kerendahan Pak. Kerendahan setengah bahkan. Oh iya udah. Oh. Aman. Banyak yang curhat malam ini. Jangan gara-gara malam ini besok Senin nggak semangat kerja loh ya. Enggak Pak, aman Pak. Iya aman ya. Maksudnya gini,
maksudnya gini, kita mesti ngelihatnya dari sisi positif ya, bahwa ada potensi gitu loh, ya kan? Kalau gaji kita sekarang belum segitu, ada potensi. Kalau gaji kita sekarang sudah sesuai atau bahkan gaji kita lebih tinggi, ya kita syukuri, ya kan? Tapi kalau belum, berarti ada potensi gitu loh. Kalau tidak di perusahaan sekarang, di perusahaan lain, gitu, ya kan? Betul. Gitu loh. Terima kasih Pak Haji. Ya, Pak thank Yudi. you. Ya, Ini banyak banget ya. Nggak dijawab semua nih. Ada Deolina, bisnis analis di bisnis software development. Software development tadi ada ya. Kemudian bisnis analis tadi ada tuh. Software tadi di mana tadi ya? Nah ini, digital dan teknologi. Bisnis analis itu apa ya? Ini ya, data analis ya. Nah, Mbak Deolina, ini bukan yang dicari. Mbak Deo. Hilang ya? Ya, ini ya. Tapi kalau di digital teknologi ini kayaknya startup gitu ya, makanya gajinya pada tinggi-tinggi nih ya, CTO 200 tuh. Ya, Chief Product Officer 200. Startup nih ya. Pada kalau bakar-bakar startup uang. gede-gede. VP of Data 150. Data Analytic Leads 40. Wah, yang gede-gede nih. Ya. Jadi Mbak Deo kalau udah kerja di ini ya, digital teknologi ini oke lah. Ya, ini ada Mas Dion, staff admin warehouse logistik. Tadi nggak ada ya? Oh ini mau ngasih info ya. Staff admin warehouse logistik lulusan SMA gaji UMR. Ya, sepertinya seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu nih. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab nih. Pak Wahyu Anditya. Boleh open mic, Pak? Siapa hadir, Pak? Sorry, Pak, ini saya posisi lagi di kendaraan, mungkin agak berisik ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sambil hati-hati ya. Oh, enggak, ini naik bus kok, aman. Oh, naik bus. Oke. Nah, ini pertanyaannya gimana nih? Counter offer. Ini sebenarnya nyambung yang tadi waktu diskusinya Pak Haji sama yang tadi saya pun lupa tadi namanya dengan Pak siapa itu. Pak Ari. Itu kan kalau kan terkait untuk yang counter offer ya. Misalnya kan counter offer kan kadang kita dalam posisi kita sebenarnya udah coba nego kayak gitu kan, untuk nego istilahnya salary, kayak kita minta kenaikan atau penyesuaian lah dengan kondisi yang sekarang tuh kayak gimana, kan kita juga ngajuin istilahnya ngajuin kayak gitu kan juga ngeliat kondisi perusahaan juga ya. Nah itu tuh nggak ada kelanjutan, tapi ketika kita udah ngajuin resign itu baru di counter offer kayak gitu. Nah itu tuh kalau saya sempat baca-baca juga ya kan, itu sebenarnya kan mungkin tadi udah Pak Haji sampaikan juga ya, kalau itu tuh kayak mungkin kurang elok lah ya, kayak masih kurang gitu. Tapi kalau pengalaman mungkin dari bapak-bapak dan teman-teman di sini juga mungkin bisa sharing gitu gimana menghadapinya. Kalau saya sih jujur kemarin endingnya saya review dan saya emang jadinya pindah ke tempat yang saya sekarang ini sih kayak gitu. Nah gitu sih Pak, makasih Pak. Ya, thank you. Nah, jadi kalau nanya saya sih udah jelas ya. Kalau saya menganggap perusahaan itu harus membayar kita sesuai apa yang kita dinilai pantas. Jadi ketika kita mau resign, terus dia baru buru-buru bilang, gue mau naikin lu deh, lu di sana berapa, gue kasih lu lebih tinggi, ya kan? Atau bahkan misalnya di sana ditawarin posisi apa lebih tinggi ya, sini kita juga bisa naikin. Kalau saya sih, ya ini pribadi ya, tapi ya I could be wrong ya, tapi buat saya itu malah makin memantapkan saya untuk melangkah pergi, pindah. Karena prinsipnya adalah ya kalau saya berarti selama ini saya tidak dibayar dengan pantas dong oleh kalian gitu kan ya.
Jadi berapapun counter offernya itu tidak akan saya terima. Nah, satu lagi yang saya juga berharap teman-teman tidak lakukan adalah jangan pura-pura resign untuk berharap counter offer, itu juga jangan. Ya, nah itu kalau saya. Ya, jadi yang dilakukan Mas Wahyu tadi udah benar. Akhirnya kan memang di refuse dan pindah ke company lain. Ya, jadi menurut saya ini is a matter of principle. Ya, tapi tidak ada salah, tidak ada benar. Ya kan? Siapa tahu begitu di counter offer naiknya 100% ya, atau bahkan tinggi banget ya kan? Mungkin saya pun tergiur gitu ya. 100%. Iya, siapa ya kan? Ya, tapi pada prinsipnya sih kita harusnya dibayar layak oleh perusahaan, ya kan? Kalau kita di counter offer berarti selama ini kita dibayarnya nggak layak gitu loh. Ya kan? Itu aja sih kalau saya. Biar sesuai tugas dan tanggung jawabnya ya Pak Aji ya. Sama, misalnya tim saya ada yang mau resign, Pak, saya di sana digaji sekian, ambil. Saya tidak akan bilang oke, gue counter offer, enggak, ambil, gitu loh. Itu. Ya, oke, Mas Wahyu jawab ya, hati-hati di jalan ya. Siap Pak Aji. Kayaknya siap-siap dalam perjalanan besok ini nih, siap kerja nih ya. Wah, siap Pak, hari Senin Pak, udah ditunggu banyak kerjaan. Ya, oke, good luck. Thank you Pak. Ya, thank Pak you. Ya, sip, lanjut. Lanjut. Filenya kita pernah kirim ke grup ya Pak Aji ya? Yang mana? Yang ini, Michael Page ini, salary guide-nya. Belum. Oh belum. Ntar abis ini. Habis ini ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat detail ya. Ini kita diskusi dulu. Nih, ini banyak kan yang bertanya ya. Yang mau tanya ini dong, open mic dong, silakan ditanya. Langsung open mic ya. Nih, Mas Ari Wicaksono nih, mana? Wih, Pak Tama. Lagi di kereta ya? Lagi di kereta ya, Bro? Kagak, masih di BSD gua. Masih di BSD gua. Ini kalau gua hilangin hilangin background ya. Iya. Backgroundnya kelihatan semua. CCTV itu. Jadi operator CCTV, Pak. Maklum lah. Jadi ganti profesi jadi security ya. Iya, Pak. Kalau malam gitu, Pak. Biar salary-nya nanti secara top increment-nya itu biar sesuai sama punyanya Michael Page, Pak. Gitu. Amin. Total. Malu gua. Iya, selamat bertugas ya, Bro. Siap, sorry. Backsound-nya pasti suara-suara lagu-lagu Korea. Mantap. Iya, ini ada Mas Rifki nih, gaji logistik koordinator nggak sesuai banget. Oh, itu tadi udah kita bahas ya. Iya. Ini Mas Ari Wicak. Ya, silakan. Mau tanya boleh nggak, Pak? Silakan. Oh ya, boleh. Mau tanya, Pak, kalau untuk proses rekrutmen itu ketika HR bertanya meminta kita slip gaji 3 bulan terakhir itu sebenarnya pantas atau tidak nggak sih, Pak? Atau masalahnya itu lebih ke etos, itu sesuai dengan etika atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Saya sih, ya sekali lagi kita bukan HRD ya. Tapi kalau saya pribadi sih saya merasa itu tidak bukan sesuatu yang tidak etis gitu ya. Misalnya itu menurut saya sih itu proses yang normal ya. Karena tentu ketika perusahaan atau user atau HRD-nya sudah oke dengan kamu, ya tentu dia mau melakukan penawaran yang yang pantas buat kamu gitu loh, ya kan? Itu kenapa ditanya gaji sekarang berapa, ya kan? Setelah itu ditanya lagi expected salary-nya berapa, gitu kan ya? Nah, Kenapa minta slip gaji? Biasanya
agak susah seorang calon karyawan itu menyebutkan semua benefit yang ada di dia, ya. Nah, itu terlihat di slip gaji, gitu loh. Jadi potongan asuransi kesehatan misalnya ada di situ, ya kan? Benefit lainnya misalnya kayak apa sih? Tunjangan-tunjangan itu ada di sana. Jadi daripada susah gitu ya, daripada susah nanya atau ada yang kelewat gitu, lebih baik dilihat di slip gaji, ya kan? Satu lagi, menghindari perusahaan dibohongin sama calon karyawan, bisa juga kan, ya kan? Misalnya, Pak, di sini saya dapatnya ini loh, tunjangan Mercy gitu, ya. Nah, Mercedes-Benz gitu kan. Nah, ya kan? Itu harus dibuktikan, ya kan? Nah, ada juga bahkan company yang meminta agreement sebelumnya, pernah juga saya begitu. Dan menurut saya itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kecuali kitanya berbohong gitu ya. Karena dengan pemikiran positif bahwa perusahaan itu memang sedang melihat apa yang mereka mau propose gitu loh, ya. Terutama ketika misalnya expected salary kita misalnya tidak bisa mereka penuhi, jadi mereka mau lihat strategi apa nih, ya kan? Misalnya expected-nya misalnya gaji sekarang 20 misalnya, kamu expect 30. Misalnya dia nggak bisa kasih 30, dia bisa kasih misalnya 25. Tapi dia lihat benefit apa yang bisa menggantikan itu, ya kan? Misalnya medical tempat kita lebih baik nih, dia akan tunjukkan gitu loh. Itu sih. Ya, jadi menurut saya nggak ada masalah dengan itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Teman-teman yang lain langsung aja ya. Mike kalau mau diskusi, mau bertanya, silakan. Pak, ya. Ya, Mas Ari. Izin saya Pak, iya. Ya. Jadi sebenarnya saya melihat kalau seandainya memang untuk salary untuk karyawan yang promote ya, memang bisa dikatakan masih jauh di angka market ya. Karena kalau kita bicara masalah, ya sebenarnya promote itu kan bagian dari suksesor ya, suksesor dari perusahaan itu dalam mendevelop karyawannya, dan keuntungan perusahaan juga istilahnya dia punya batas bawah dengan standar yang memang didapatkan di market gitu loh, gitu. Jadi memang ya perlu juga buat teman-teman juga pernah yang saya alami juga sekitar di tahun 2012 ya terkait masalah promote ya. Ya memang ketika kita di promote itu memang kita juga harus tahu dalam artian market berapa sih sebenarnya pasarannya semua segala macam gitu. Kadang ya kita tuh terlalu euforia kita naik jabatan segala macam itu, saking euforia kita senang ya, walaupun sebenarnya sebuah prestasi yang memang kita diberikan apresiasi yang lebih gitu, tapi juga ini juga harus padan juga dalam artian apa yang diberikan ke kami kita itu juga harus padan juga. Makanya tidak ada salahnya juga kita benchmark lah dengan katakanlah market berapa sih untuk posisi yang memang dipromot seperti itu. Nah, kadang kalau misalnya kita bicara dari sisi HR itu kita ada batas bawah, batas tengah, batas atas. Kalau batas atas itu yang tadi Pak Aji bilang tuh, udah mentok nih nggak bisa nih, bahkan 500.000 aja udah nggak sudah ngapain gitu. Betul. Nah, kesuksesannya dari HR itu sebenarnya dia mencoba negosiasi di batas bawah. Nah, biasanya untuk karyawan yang promote itu dia tawarkan di level batas bawah dulu. Betul. Bukannya tidak ada ruang negosiasi, ada ruang negosiasi, cuma tetap dipertahan. Nah, itu udah baik lagi karena karyawan itu saat euforia, wah gue dipromot semua segala macam, gue diapresiasi segala macam, kadang dia melupakan hal itu, akhirnya dilematis sendiri buat karyawan itu sendiri ketika dia menjalani suatu position yang lebih tinggi, tanggung jawabnya lebih semua segala macam, dia merasa benefit yang dia terima tidak sesuai dengan, selalu dia benchmark dengan harga di market segala macam, akhirnya apa? Malah kinerjanya malah menurun, malah kinerjanya malah tidak bisa perform yang lebih gitu. Artinya kesempatan untuk ya kadang HR akan nawarkan oke, probation dulu deh 3 bulan, nanti after itu negotiation gitu, dan itu harus benar-benar tertulis by email atau semua segala macam. Kadang ya jangan sampai terlena dengan janjinya HR. Itu sih pengalaman yang saya alami di tahun 2012 seperti itu. Dan akhirnya saya putuskan, akhirnya ya udah, akhirnya saya keluar, dan ya itu ternyata
lompat-lompat tuh jauh lebih bisa mendapatkan harga market yang tinggi ya. Setuju. Seperti Saya itu sih. setuju. Nah, terus yang kedua, Pak, sorry saya sebenarnya saya share pengalaman saya ya. Yang seperti tadi saya share gitu. Memang kita bicara yang saat ini booming 5-6 tahun belakangan ini memang industri e-commerce ya. Yes. E-commerce atau startup tech yang memang sangat berhubungan dengan operasional segala macam. Nah, memang kadang kita juga sangat apa ya, dan juga era-eranya level VP, level itu booming tuh di 5 tahun belakang ini, Pak. Kalau dulu kita mengenal tuh di putih gitu, di sales direct segala macam. Sekarang berubah menjadi VP semua segala macam, yang memang secara bisnis case-nya mungkin kecil, tapi memang udah di level VP, at least ya baik lagi, ibaratnya kayak semacam capability-nya dia sebagai VP itu apakah memang tercermin dia sebagai seorang yang benar-benar punya capability untuk itu. Nah, kadang kita melihat ya, terutama ya, saya pun juga sebenarnya ya sejujurnya saya saat ini Pak, saya berpindah Pak dari industri manufacturing dan akhirnya saya berpindah ke industri e-commerce. Dan saya akuin tuh itu benar overrated menurut saya Pak. Overrating ya. Secara level saya downgrade Pak. Oke. Tapi dia mau bayar saya itu setara dengan level manufacturing. Memang sangat luar biasa di bisnis e-commerce sendiri. Tapi memang jangan salah, ketika kita downgrade level, artinya kita akan benchmark dengan harga pasar tuh jauh di bawah rendah kita. Itu industri e-commerce. Hati-hati jangan terjebak gitu. Katakan kecuali Anda sudah bisa perform di industri e-commerce ini semua segala macam, ya udah go ahead dalam. Nah, kadang orang terjebak dengan industri e-commerce dengan memang basic, dengan salary yang memang di atas harga pasar, dan dia dilematis nih ketika dia tidak perform dan akhirnya dia harus berpindah, itu pasti akan downgrade juga secara salary. I see. Nah, itu yang mesti jadi pertimbangan benar-benar ketika kita bicara masuk industri e-commerce atau startup tech yang memang ya tuh benar-benar ya secara banyak yang overpayment lah menurut saya sih segala macam. Yang dia berani bayar di bawah harga pasar untuk bisa masuk ke dalam industrinya dia. Tapi jangan salah, ketika industrinya itu mati atau tutup lah, ketika industrinya katakanlah kita nggak bisa perform, harga itu akan jadi besok buat kita. Dan ketika kita untuk mendapatkan hal itu tuh itu sangat susah sekali gitu. Akhirnya terima atau tidak terima, kita harus terima dengan harga basic di harga pasar lagi gitu sih. Gitu ya Pak, sharing deh. Terima kasih. Thank you ini Mas Ari ini ya. Thank you banget. Jadi tadi poinnya bagus ya. Poinnya bagus ya. Yang pertama mengenai promote ya dengan pindah perusahaan ya. Tentu promote kita tidak mempertanyakan gitu ya. Kenapa ketika kita dipromosi hanya digaji sekian, bisa enggak? Ya, biasa orang Indonesia itu euforia. Ya kan? Begitu naik jabatan euforia. Ya, kedua sungkan untuk nanya. Ya kan? Nah, makanya bagus tuh tipsnya dari Mas Ari tadi, Pak Ari tadi bagus banget ya, yaitu kalau ada negosiasi minta tertulis ya, misalnya harganya bilang probation dulu lah 6 bulan, nanti setelah 6 bulan kita review lagi gajinya bisa naik berapa. Tertulis ya. Kalau misalnya dia sebut angka, misalnya nanti kalau 6 bulan kamu perform naik 1 juta atau 2 juta, tulis. Ya, saya pernah lakukan itu ya. Dan saya bayangkan ketika misalnya saya nggak minta tertulis, itu pasti nggak kejadian. Ya. Jadi itu bagus tipsnya. Ya. Terus apalagi sering-sering melihat keluar ya. Jadi gini, kita sebagai karyawan ya, kita merasa pekerjaan kita sudah betah dengan pekerjaan kita ya, tapi bukan berarti kita tidak melihat keluar ya. Jadi gini, maksud saya gini, ketika ada panggilan interview, ada panggilan headhunter, kita datangi, kita ikut prosesnya bukan karena kita mau meninggalkan pekerjaan kita loh ya. Ada baiknya kita melihat apa yang ada di luar ya, kita melihat apa yang ada di luaran ya, supaya kita melek matanya, oh sebenarnya gaji gue sekarang masih lebih kecil, ya. Nah kayak gitu. Nah setelah merasa, oh kayaknya punya room nih untuk improve, ya, diomongkan dengan manajemen, ya, dengan baik-baik tentunya ya, bahwa ya sekarang tugas tanggung jawab saya sekian gitu ya, benchmark di luaran seperti ini, ya. Nah gimana?
Ya, kalau perusahaan nggak bisa ngasih, ya kan, seperti tadi, siapa yang dijanjikan naik 20% itu. Sorry, maaf lupa namanya. ya kan? Yang di awal-awal kita ngobrol itu, ya kan? Kalau memang perusahaan menjanjikan itu sama bagus. Ari Pak namanya Pak. Nah, Ari juga ya. Ya, nah, Ari ini ya Pak. Ari Ramadan. Ya, maksud saya minta tertulis Mas Ari yang 20% itu. Ya, kalau nggak susah deh kejadiannya. Ya kan? Nah, dan ketika nggak kejadian ya udah kita mending jadi kutu loncat, dan itu benar. Ya, kutu loncat itu ini by statistik mengatakan ya, kutu loncat itu naik jabatan dan naik gaji lebih cepat. Ya, dan itu terbukti gitu. Tapi bukan berarti kita harus melakukan itu, ya. Yang penting kita harus punya benchmark itu yang ngomong Pak Ari Wicaksono tadi ya, bijaksana banget orangnya. Nah, terus satu lagi tipsnya tadi adalah ketika kita masuk satu industri yang gajinya tinggi, kemudian misalnya nggak perform atau perusahaannya kurang bagus, kemudian kita di let go atau di lay off gitu ya, ya bersiaplah untuk menerima gaji yang lebih rendah. Saya pernah kok beberapa kali juga, ya kan, setelah menerima gaji yang tinggi, satu dan lain hal ada masalah, turun sih. Saya yakin lah teman-teman juga semua, apalagi COVID kemarin gitu ya, pasti banyak yang melakukan apa namanya, apa ya, ya akhirnya kita menerima gitu loh, ya kan, untuk menerima pembayaran yang lebih kecil, ya. Nah, ya bagus nih ya diskusinya, Pak Ari Wicaksono, thank you. Ya memang rata-rata tuh Pak Haji kalau promosi hanya sekedar terima aja biasanya. Iya, ya kan? Iya sih, bener. Gue juga gitu kok. Kalau dipromosi udah bener. seneng. Nggak pernah nanya. Hanya naik 500, hanya 1 juta gitu. Padahal tanggung jawabnya lebih besar. Memang benar info Pak Ari itu memang benar itu kejadian yang gitu. Iya. Umumnya tuh seperti itu. Euforia makanya begitu naik jabatan, euforia ya kan. Kadang bahkan nggak nanya lagi gaji berapa gitu kan. Tapi pernah sih, saya juga pernah nggak promote sih, tapi ketambahan kerjaan gitu ya, cuma dikasih ketambahan kerjaan senior manajer yang lain gitu ya, cuma di adjust 500.000, tapi nggak apa-apa, itu kita jalanin dengan baik. Ternyata perusahaan ada rencana lain gitu loh ya, dan dalam 1 tahun itu ketika saya hitung dalam 1 tahun ya, ternyata saya beberapa kali di adjust sampai, kalau saya total itu adjustment-nya sampai 10 juta dari yang 500.000 ya. Jadi ya pesannya sih sebenarnya segala sesuatu memang harus tertulis ya. Tapi kita juga harus lihat perusahaannya ya. Kalau kita di perusahaan atau di tempat misalnya atasan kita memang komitmennya bagus gitu ya, dan kita percaya. Tapi kalau enggak ya jangan ya. Benar-benar minta tertulis. Ini ada pertanyaan Mas Willy, apakah angka di data tersebut basic salary gross atau sudah include allowance tunjangan? Ini salary, ya. Kalau menurut tadi ya salary guide itu salary, ya, dan itu salary-nya gross, ya. Jadi tapi belum termasuk allowance tunjangan, itu salary, gitu. Ya ini. Pak Ivan lagi nih. Pak Ivan mana? Pak Ivan kayaknya banyak pertanyaan nih. Pak Ivan. Teman-teman yang lain boleh juga ya. Langsung ini open mic aja. Iya, terutama yang udah ketik ya. Yang udah ketik ini, yuk nanya langsung. Pak Tama. Iya, Pak Ivan ada nih. Pak Ivan, mana ya? Halo, Pak. Nah, siapa nih? Selamat malam. Ini Ari Fajar. Dari tadi saya perhatiin banyak banget yang namanya Ari ya, Pak. Iya. Ini Ari ketiga dapat piring harusnya nih, Pak. Dapat piring cantik ya, piring cantik. Iya, ini udah ketiga nih Arinya. Ini mau, aduh, nama saya Ari juga lagi, ya udah saya sebut deh nama saya Ari Fajar. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Ari. Yuk, gimana? Untuk di dunia supply chain itu kan kita juga tahu ada lembaga yang menaungi kita untuk membuat sebuah sertifikasi gitu ya Pak. Kayak di dalam dunia sertifikasi itu tuh di supply chain ini kan ada impact-nya nggak sih Pak untuk kita bisa menego sebuah gaji ketika kita di approach sama sebuah perusahaan gitu Pak.
Dan impact-nya tuh kira-kira dari basic salary yang kita dapat saat ini, misalkan taruhlah 15 juta untuk supervisor di supply chain planner gitu ya. Dengan adanya kita buat sertifikasi gitu, apakah dari situ akan bisa terboost, ter-up, dan berapa persen gitu Pak kira-kira dengan adanya sertifikasi untuk supply chain management ini gitu Pak. Itu aja dulu Pak. Ya, oke. Ya, pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Jadi gini, ada perusahaan yang mengharuskan adanya sertifikasi, ya kan? Ada perusahaan yang sertifikasi itu apa namanya? Apa sih istilahnya? Menjadi nilai tambah, ya kan? Ada yang tidak melihat sama sekali, ya kan? Nah, biasanya perusahaan yang tidak melihat sama sekali sertifikasi itu memang range gajinya ya segitu-segitu aja, ya kan? Nah, kalau di kutub yang lain yang memang gue maunya orang bersertifikasi, biasanya mereka memang berani membayar lebih tinggi. Jadi gini, bukan di perusahaan yang sama, ya, misalkan kamu dan teman kamu melamar, kamu bersertifikasi, teman kamu enggak, ya, di perusahaan yang sama, posisi yang sama, ya, menurut saya tidak ada jaminan dia akan ngasih kamu gaji yang lebih tinggi daripada teman kamu, ya, kalau dia tidak melihat sertifikasi. Jadi, tapi perusahaan yang kayak gitu biasanya range gajinya juga nggak gede, gitu ya. Karena dia bukan mencari apa ya. Biasanya orang kalau minta sertifikasi, terus dari berani menyebut ya dari reputable university, biasanya mereka bayar lebih layak lah ya, lebih besar. Nah, jadi ada kemungkinan ketika teman kamu itu tidak bersertifikasi, ya dia tidak akan lolos di perusahaan yang lebih bonafit itu tadi, gitu loh, ya kan? Nah, jadi ya itulah ya. Menurut saya itu satu lagi, kalau perusahaan yang di tengah-tengah gimana? Ya, yang ya boleh bersertifikat, enggak juga nggak apa-apa, itu nilai tambah saja. Ya menurut saya sih itu akan memberi lebih aja keyakinan kepada orang yang merekrut bahwa orang ini pantas. Nah, terus gini, hati-hati juga dengan sertifikasi itu, gitu ya. Ketika kita di interview ya dan kita pegang sertifikasi, tapi ketika di interview kitanya tidak menunjukkan kualitas daripada sertifikasi kita, nah itu juga hati-hati. Ya itu malah jadi bumerang. Ya, menurut saya sih itu. Sorry. Ya. Kredit. Memang depend ke perusahaannya aja. Menurut saya sih itu. Ya biasanya yang lebih bonafit. Nggak tahu Pak Tama punya pengalaman gimana Pak? Ikut nimbrung ya. Ya, saya agak di luar nih. Kalau ada suara-suara tukang bakso atau somai, sampaikan aja ya. Titip. Jadi gini, yang perlu ketahui dulu adalah sertifikasi itu ada banyak level. Bukan level ya, banyak kategori. Ada sertifikasi yang hanya sebagai attendance, ada sertifikasi completion certification, ada achievement certification, sama ada benar-benar ya kompetensi certification. Jadi levelingnya kalau yang paling tinggi ya kompetensi, karena memang itu nanti yang menguji bahwa kita memang sudah berkompeten terhadap sertifikat yang kita ikuti gitu ya. Seperti misalkan TOEFL itu kan ada sertifikatnya juga. Berarti kalau dengan nilai poin sekian, berarti kita TOEFL itu berarti kita sudah dianggap misalkan bagus gitu ya. Seperti kayak misalnya di saya CSCM, Certified Supply Chain Manager. Nah, itu juga termasuk kompetensi seperti itu. Nah, cuman memang benar kata Pak Haji bahwa tidak semua itu melirik apa yang kita punya sertifikat gitu. Tidak semua. Ada yang dianggap bahwa oh ya udah cuma segitu aja gitu. Karena ada beberapa perusahaan yang memang benar-benar yang kayak misalkan di perusahaan logistik, ya memang benar-benar harus punya sertifikat CSCM, misalkan apa CPLM misalkan, yang benar-benar sudah diakui secara dunia atau Indonesia bahwa dia sudah expert di logistik atau di supply chain seperti itu. Nah, perusahaan di saya sekarang itu adalah perusahaan yang tengah-tengah antara mengakui dan tidak. Yang kayak sekarang, posisi supply chain di tempat saya sekarang itu masih nol. Nggak ada sama sekali. Sedangkan dia ingin distribusinya
secara jangkauannya udah pengen luas se-Indonesia. Jadi pada saat saya hadir, saya di interview, mereka ada sempat melirik, Pak, CSDM itu apa? CPLM itu apa? Gitu. Nah, itu di mana kita bisa menjelaskan, gitu kan, bahwa sertifikat ini bunyi atau enggak. Dari diri kita setelah mengikuti sertifikat itu, kita bisa jelaskan dengan baik bahwa oke Pak, CSDM itu bicara tentang ini. CPLM itu ini. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalau kita udah sertifikat yang sudah benar-benar tidak sampai sampai yang kompetensi, tapi ternyata kita juga nggak bisa ngejelasin CSCM itu apa sih, CPLM itu apa sih, apa yang dipelajari sih, terus fungsi. Kalau itu mungkin masih bisa kita jawab, tapi bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita dapat secara teori, kita bisa implementasikan ke perusahaan tersebut, itu yang sulit, gitu. Itu yang sulit dan itu yang diuji oleh kita pada saat interview gitu. Jadi nanti bahasa itulah yang akan menjadikan bargaining power kita untuk negosiasi gaji gitu. Bahwa saya ada sertifikat loh dan saya bisa bunyi dan saya bisa memberikan contoh atau project yang nanti berkaitan dengan mungkin misi-misi dari perusahaan seperti itu. Jadi jangan sampai kita udah banyak CV tebel tapi bawahnya ternyata attendance semua gitu kan. Ya kalau misalkan attendance tapi kita bisa bunyi sih masih oke. Tapi kalau ada attendance ya kan, tapi kita nggak tahu lah udah repot, ini sertifikat buat apa kan gitu kan. Jangan-jangan cuma datang off cam ya kan ditinggal tidur kan gitu. Biasanya kan begitu. Rata-rata gitu ya Pak. Rata-rata begitu. Makanya Jatayu itu ada uniknya gitu. Lu ngikut Jatayu webinar mau bayar, kalau nggak lulus sertifikat, nggak lulus post test, nggak dapat sertifikat. Udah itu aja. Gitu. Uniknya Jatayu itu karena memang kita ngejar kualitas. Gitu. Jadi itu sertifikat silakan. Karena untuk pribadi, saya jujur aja, saya CSDM sama CPLM, saya jujur aja hanya untuk saya bukan sebagai embel-embel gelar ya, tapi saya ingin tahu bahwa apa sih yang dipelajari CSDM sama CPLM itu, nanti kira-kira apa sih yang bisa saya kembangkan untuk di dunia kerja gitu. Itu dan ternyata kalau memang ada perusahaan yang menilai itu menjadi sebuah benefit buat saya sendiri, alhamdulillah. Gitu. Itu aja sih. Jadi satu, jangan banyak berharap karena tidak semua perusahaan melihat sertifikasi itu. Itu aja. Kita lihat dulu perusahaannya. Gitu. Itu aja dari saya. Iya. Dan benar sih dari pengalaman saya belum pernah saya masuk perusahaan karena diterima ya di perusahaan karena sertifikasi saya belum. Nggak pernah. Jadi bukan kita mau nih terima yang sertifikasi ini gitu, enggak. Lebih kepada bunyinya daripada sertifikasi itu seperti kata Pak Tama. Ya, ketika saya di interview, dilihat saya punya gelar itu dan kemudian ketika menyampaikan sesuatu dalam interview itu bunyi gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan diterima, ya. Makanya saya sampai hari ini masih percaya bahwa sertifikasi itu adalah ilmunya, bukan gelarnya. Ya, gelar itu bonus, tapi ilmunya, itu yang nggak bisa ditukar dengan apapun. Itulah. Ya. Iya, soalnya beberapa kali saya sempat gini Pak, jadi sedikit curhat sedikit. Memang saya ini punya cita-cita atau harapan untuk kedepannya tuh jadi kayak mungkin Pak Ajay kali ya. Sebagai spesialis lah, dia spesialis lah ya intinya di dalam dunia supply chain. Nah, aku masih berpikir dan mempunyai komitmen ketika kita mau menjadi seorang spesialis itu kita juga harus jelas nih lembaga sertifikasi mana nih yang harus kita ibaratnya kita punya dengan kita gitu loh. Jadi kalau aku lihat juga ternyata lembaga sertifikasi ini tuh hanya untuk semacam identitas kita aja gitu ya Pak. Jadi gini, mempertebal kali ya. Betul. Tapi kalau memang tujuan kamu untuk direcognize sebagai yang ahlinya di suatu bidang gitu ya, memang harus punya. Memang harus punya. Itulah kenapa saya di LinkedIn saya tulis gelar saya gitu ya. Karena memang ya menunjukkan identitas gitu ya. Dan memang saya berhak menyandang itu ya karena
ya memang bersertifikasi itu. Nah, kalau memang tujuannya itu boleh, ya, dan malah sangat disarankan untuk mengambil sertifikasi itu untuk personal branding, gitu ya. Menurut saya itu malah harus, ya. Tapi kan tadi pertanyaan awalnya Mas Ari kan untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Kalau mendapatkan pekerjaan, menurut saya so far di Indonesia belum ada yang hanya melihat sertifikasi, tapi biasanya mereka melihat bunyinya, oh kompeten nih orang ini, ya. Tapi kalau memang tujuannya untuk nanti suatu hari, ya kan, mau menjadi expert, ya kan, mau menjadi trainer misalnya atau coach ya di bidang supply chain, ya memang harus punya sih, karena itu one of salah satu menurut saya salah satu pengakuan gitu ya. Gitu. Oke, Pak. Makanya tadi agak sedikit curhat jadinya. Boleh. boleh banget. Nah, itu tadi kayaknya ada yang nanya juga lembaga. Nah, ini ya. Dari ini Pak Aulia Amri. Menurut Pak Yudi dan Pak Ani, lembaga sertifikasi SCM apa yang direkomendasikan? Nah, so far yang saya tahu ya, itu ada 3. Ya. Satu itu yang saya ambil, which is adalah EPICS ya, APICS, EPICS. Ya, itu dari Amerika ya, mereka punya 3 sertifikasi ya, salah satunya yang saya pegang yaitu Certified Production and Inventory Management ya. Terus ada lagi Certified CSCP kalau nggak salah, Certified Supply Chain Professional. Terus yang ketiga itu lebih ke Logistic Distribution, CLTD, Certified CLTD, Logistic Transportation and Distribution. Ya, jadi ada 3, itu EPICS. Kemudian ada ISCEA ya, Pak Yudi ya. Ya Pak Tama, itu yang punya, yang di Indonesianya dipegang sama Pak Nyoman. Ya, Pak Nyoman yang bikin buku ini loh. Nyoman. Ya, Pak Nyoman yang bikin buku ini. Pak Nyoman Pujawan. Yang bikin buku ini. Ya. Nah, itu saya punya e-booknya itu. Ya, jadi itu dari Pak Nyoman. Jadi ISCEA namanya. Terus satu lagi gue lupa. Nanti saya taruh di grup deh, ada 3 ya. Dan perwakilan di Indonesia. Silakan. ISCEA itu ada 4. Ada 4, yang setahu ada 4. Ada CSCM itu yang level advance ke Certified Supply Chain Manager, terus CPLM Certified Professional Logistics Management, terus kemudian CSCA itu yang level beginner itu Certified Supply Chain Analyst, terus satu lagi yang baru dikeluarin sama Profesor Nyoman itu Certified Sustainability Supply Chain Manager. Jadi ada sustainability, jadi lebih advance dari CSCM. Bukan lebih advance sih. Bukan lebih advance tapi lebih melebar. Jadi beda ya. Bukan levelnya bukan makin tinggi tapi makin melebar. Jadi lebih mendalam dan lebar, yaitu ke sustainability supply chain-nya. Dan itu muncul karena memang sekarang udah jelas sekali VUCA ya. Volatile, uncertain, terus kemudian VUCA, C-nya complexity sama ambigu. Itu makanya ada sustainability supply chain gitu. Itu dari saya ada 4. Iya. Jadi ada 3 lembaga ya. Nanti saya kasih deh 3 lembaga itu apa, sama perwakilan di Indonesianya siapa ya. Jadi kalau mau boleh kontak ke mereka ya. Dan menurut saya 3-tiganya ini kompetensinya bagus banget ya, tapi juga nggak murah ya. Sekali ujian bisa 30 berapa ya? Kalau EPICS itu bahkan sekarang dengar-dengar udah 60 juta sekali ujian. Ya. Padahal EPICS yang saya ambil itu 2 kali ujian baru bisa menyandang gelar. Udah seperti kuliah itu. Iya, udah nggak main-main. Itu baru ujiannya loh. Belum kalau kita mau ngambil kelas, itu ada harganya lagi. Ya, jadi tapi memang benar saya merasakan ada harga, ada barang, ya kan? Jadi memang saya benar-benar ngerasain. Oke. Ya, itu nanti saya share di grup ya. Dan ada kadaluarsanya, Pak. Ada kadaluarsanya, betul. ISCEA itu cuma 3 tahun. Iya, kalau di EPICS 5 tahun. Makanya sekarang saya lagi mau renew. Harus di renew itu, kalau enggak hangus.
Ya, oke. Itu Nanti saya ada drop di. pertanyaan Mas Dion tuh, Pak. Nah, gimana Mas Dion? Mas Dion, silakan. Mas Dion, silakan. Jangan udah live. Enggak Ya. ada. Mbak Yayang tadi kayaknya ini nih. Mas Dion itu tanya syaratnya apa, harus sarjana? Untuk sertifikasi. Iya. Nanti deh cek di situnya deh, cek di situsnya. Biasanya mereka bahkan ada syarat harus kerja di industri tertentu ya, Pak. Jadi misalnya pernah jadi Betul, apa betul. gitu. Betul, Tapi nggak semua sih, nggak semuanya begitu ya. Coba lihat di ininya masing-masing deh. Makanya nanti saya share ya, nanti coba cari tahu ya. Nggak semuanya gitu sih, nggak semuanya begitu. Tapi kebanyakan begitu. Ya misalnya paling nggak 3 tahun di di logistik kayak gitu-gitulah. Ya, teman-temannya nanti Pak Aji akan share di grup, WA grup kita, teman-teman bisa lihat detailnya, persyaratannya apa aja, ya. Itu. Tadi Mbak Yayang kayaknya lepas ini nih, lepas mute nih, open mic nih. Mbak Yayang ada yang mau ditanya? Tidak Pak, tadi kepencet. Ini saya mau panggil Mbak Ratih. Mbak Ratih ya. Mbak Ratih kayaknya ada pertanyaan nih. Ya, hadir Pak. Nah, ayo apa pertanyaannya? Halo. Sebetulnya tadi pertanyaannya udah dijawab sih di awal. Cuma ada pertanyaan lain kayak misalnya perbedaan industri yang rekrut dengan headhunter dan juga HR internal itu apa sih Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita nego gaji itu misal itu sebetulnya itu kalau emang di awal kan kita negonya ke HR ya. Tetapi ketika kita misal setelah selesai masa probation itu kita bisa nego atau enggak, dan kalaupun misalnya kita bisa nego, kita negonya ke HR atau ke user ya Pak. Itu aja, itu dulu. Oke. Ya, thank you. Jadi pertanyaan pertama, apa bedanya headhunter dengan internal ya? Gitu ya. Nah. Betul Pak. Nah, jadi gini, supply itu banyak. Ya, supply tenaga kerja itu banyak, ya. Tapi talent pool, ya, kolam talent itu kecil, ya, nggak banyak, ya. Sorry, kolamnya gede, ya, talentnya nggak banyak, ya. Kolamnya gede, talentnya nggak banyak, ya. Jadi untuk menjaring talent ini, ya, biasanya nggak cukup HRD internal melakukannya sendiri, ya. Pasti mereka juga melakukan, ya. Pasti mereka juga kasih insentif buat karyawan sendiri untuk nyari, ya kan? Kasih tahu teman ya, kita ada lowongan ini. Biasanya ada referral, ya kan? Referral dikasih komisi lah, ya buat kita, ya. Itu ada, ya kan? Nah, saking gedenya kolam tapi talentnya nggak banyak, jadi mereka minta bantuan headhunter. Ya, nah headhunter ini kan biasa punya karena yang minta cariin talent itu banyak, akhirnya mereka punya banyak banyak referensi gitulah, ya kan? Jadi ya, dengan demikian maka lebih gampang gitu, bukan lebih gampang, lebih besar kemungkinan mendapatkan talent dari headhunter, gitulah, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang biasa di tempat saya juga, ya, yang dulu-dulu juga biasa kita pakai, tapi tidak jarang juga dapat dari referral dari karyawan sendiri, gitulah, ya. Jadi headhunter itu menurut saya cuma salah satu cara untuk mendapatkan talent. Ya, lagi pula headhunter itu nggak murah, ya. Kalau nggak salah, headhunter itu fee-nya itu 20-30% dari gaji
plus Tahunan. benefit, gaji plus benefit 1 tahun daripada talent yang direkrut. Ya, makanya company ketika orang dalam nih maksudnya karyawan company itu bisa melakukan referral program, dia bayar. Karena itu jauh lebih kecil bayarannya. Ya kan? Kalau di perusahaan saya dulu manajer, kalau kita bisa ya mereferensikan manajer dan kemudian diterima, itu kalau nggak salah 10 juta gitu kita dapat. Ya kan? Kalau level di bawahnya ada yang 6 juta gitu-gitulah. Ya. Nah, itu jauh lebih kecil daripada yang kita harus bayar ke headhunter. Ya, nah itu. Tapi kemungkinan untuk dapatnya akan lebih besar karena mereka punya database, ya. Headhunter tuh punya database yang banyak gitu loh. Ya itu. Pertanyaan kedua, apakah boleh kita melakukan negosiasi gaji setelah diterima bekerja gitu ya, misalkan setelah probation? Kalau iya, mintanya ke siapa? Nah, ini menurut saya tidak lazim di Indonesia ya. Nggak tahu dengan teman-teman. Kalau menurut saya sih sangat-sangat nggak lazim kita nego gaji setelah diterima ya. Kecuali misalnya ada tawaran ya. Saya pernah juga sih, misalnya ditawarin dari misalnya relokasi gitu ya, dari site A ke site B, itu biasanya kita boleh melihat lagi, mereview ulang gitu ya, apa yang kita dapat. Di luar itu menurut saya agak agak jarang ya. Makanya di Indonesia ini banyak orang pura-pura resign supaya bisa nego gaji ya. Soalnya kalau nggak gitu sungkan ya, betul nggak ya, Mbak Ratih? Ya kan? Sungkan. Nah, tapi gini, menurut saya coba lihat perusahaannya seperti apa. Ya, kalau pertanyaan tadi apakah ke HRD atau ke user? Ya, tergantung kita lebih dekat ke siapa. Ya, karena ini apa ya? Karena tidak lazim ya dan cukup sensitif ya, perlu pendekatan yang lebih sekedar daripada profesionalisme sih menurut saya ya. Ya, menurut saya, karena ketika misalnya kita dekat dengan atasan ya, mungkin benar-benar minta waktu gitu, Pak, saya minta waktu, atau Bu, saya minta waktu ngomong sesuatu yang sensitif, boleh apa enggak? Itu dengan pertimbangan dia bisa terima gitu loh, ya. Dengan pertimbangan dia bisa terima, ya. Tapi kalau misalnya kayaknya enggak deh, gitu, ya mendingan jangan sih, ya. Mungkin Pak Tama mungkin ada tambahan. Ya, sorry, handphone tinggal sedikit nih, jadi saya off cam dulu ya. Sorry banget. Ya. Oke. Tadi untuk yang nego gaji setelah kerja itu kan ada dua posisi, yaitu pada saat yang pertama, posisi pertama adalah pada saat kita baru pertama kali masuk di pekerjaan tersebut atau di perusahaan tersebut. Pada saat kita sedang interview atau negosiasi gaji, itu kita negosiasinya dengan siapa? Apakah dengan user atau dengan HR, seperti itu. Nah, pada saat di situ apakah ada iming-iming kalau misalkan bisa kita bisa kok sesuai dengan gaji ibu atau bapak, tetapi harus 3 bulan harus achievement project dulu. Nah, itu tadi kata Pak Aceh, dicatat gitu. Oke, tercatat ya gitu. Minimal ada coretan-coretan di CV kita gitu. Coretan coretan tangannya si user atau HR kalau dia mau akan misalkan naik 20% dari gaji sekarang, seperti itu. Kalau setelah achieve project misalkan seperti itu. Pada saat kita benar-benar achieve project, sudah diverifikasi dan memang projectnya achieve atau kita udah 3 bulan kita performanya bagus, kita tinggal ngobrol baik-baik dengan siapa kita tadi dijanjikan begitu. Apakah HR ataupun user, itu yang posisi pertama. Lah, posisi kedua itu adalah di mana kita sudah lama bekerja dan tadi kita lihat lagi ketika kita ngomong lagi, karena kita punya atasan, promosi itu biasanya bukan dari HR menurut saya. Promosi itu dari user. Jadi lubang kesempatan untuk kita dapat promosi atau naik gaji itu dari user, begitu. Jadi baik-baiklah dengan user gitu.
Baiklah dengan user, perform harus baik, projectnya harus selesai, achieve gitu kan. Nah pada saat itu kita bisa tuh ngomong tadi empat mata, kan Pak Aci gitu ya. Oh, Pak private dong Pak, ini saya udah 4 tahun achieve project terus dari sekian puluh project saya cuma gagal satu project aja kemarin karena emang saya lagi diabetes atau tipes gitu kan misalkan gitu kan. Ada nggak sih Pak benefit yang ya bisa buat mengangkat ya, kinerja saya lebih bagus gitu. Nah itu ngomongnya ke user bukan ke HR menurut saya. Karena apa? Karena user yang akan mempromosikan kita gitu. Oke, kamu kayaknya benar sih, kamu dipromosiin untuk naik satu level gitu. Oke, saya akan buatkan promosi gitu ke HR atau ke atasan yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi kalau emang itu saran saya, menurut saya pribadi gitu, jangan ke HR. Karena HR pun juga akan bilang, lah usermu mendukung nggak? Kan begitu. Tentu balik-baliknya begitu. Usermu mendukung nggak kamu minta promosi ke saya kan gitu. Nah itu tetap harus ke karena kita bekerja itu monitoringnya, controllingnya, kita reportingnya, kita evaluasinya ke user, bukan ke HR. Jadi kita tahu kita ada kurang apa, kita ada lebih apa, kita tanya ke user. Target apa yang harus kita jalankan supaya user itu happy, begitu. Oke, pekerjaan apa yang harus kita capai target Pak? Gitu. Smartnya bagaimana? Ya, jadi itulah yang akan jadi bargaining power kita ke user bahwa Pak ada promosi nggak Pak buat saya Pak? Kan gitu. Misalkan seperti itu ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Betul sih. Gitu. Jadi user yang baik itu malah sudah punya matriks ya untuk timnya, matriks promosi, matriks naik gaji itu bahkan harusnya sudah punya, ya kan. Nah kalau ketemu user yang kayak gitu enak tuh ketika Pak gimana nih ya seperti Pak Tama tadi bilang ya Pak private dong ngobrol-ngobrol. Ya malah dia bisa nunjukin ini loh saya sudah punya roadmap buat kamu gitu ya. Saya pernah ketemu user yang kayak gitu. Ya jadi ketika saya ngobrol gitu personal malah udah dibikinin roadmap gitu buat gantiin dia gitu kan. Nah jadi itu ya tapi nggak semua orang punya user kayak gitu makanya ini tips dari Pak Tama ini benar gitu ya bahwa kita mesti berprestasi dulu nih ya kan. Jangan sampai kita secara pekerjaan sehari-hari itu banyak mengecewakan user, terus datang-datang minta private talk gitu untuk mau naik gaji gitu, ya kan? Ya mukanya mau taruh di mana gitu loh, ya kan? Gitu. Ya, Mbak Ratih menjawab ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan. Tapi memang base-nya sih itu. Kalau misalnya kita interview, kan biasanya itu kan kita pasti ditanya tuh, reason kamu move itu apa? Nah, sebaiknya tuh pada saat ditanya seperti itu, kita jawab gimana sih Pak? Yang seharusnya atau lazimnya itu kayak gimana? Apakah kita emang harus jawab jujur atau dipoles sedikit atau gimana? Jawab dengan jujur, tapi jangan polos. Ngerti ya? Ngerti nggak? Jawab dengan jujur, tapi jangan polos. Ya. Memang harus jujur, nggak mungkin kita nggak jujur, ya kan? Harus jujur, tapi jangan gini loh. Jangan memaki-maki atau menjelekkan perusahaan lama. Itu aja sih pesan saya. Cuman harus jujur. Ya, dan tidak boleh menjelekkan perusahaan lama, tidak boleh menjelekkan personal gitu ya. Karena ya perusahaan baru kan melihat personality kita juga ya. Tapi jawabnya harus jujur. Tapi pemilihan kata-kata gitu ya. Jangan ceplosan gitu-gitu loh. Ya. Gitu sih. Oke. Ini mungkin kita kasih thank you ya. Kita kasih kesempatan Pak Naufal Hawari masih ada nggak? Pak Naufal. Ini terakhir ya. Ini udah 9:25 nih. Pak Naufal Hawari ada? Karena menarik nih pertanyaannya nih. Ini masalah lembur-melembur ini. Nggak ada ya, kayaknya udah live ya. Udah live ya? Udah nggak ada. Iya udah live. Oke deh. Ada nggak? Ada lagi nggak pertanyaan lain? Masih ada yang mau bertanya? Tapi memang itu Pak J. Based on-nya tetap performance ya.
Lalu saya di Heinz itu jujur aja performance yang kita di lapangan itu kalau paling bagus itu kenaikannya bisa sampai 1,5 juta. 1,5 juta itu yang nomor 1 tuh. Yang nomor 2-nya di kisaran 700 Pak Haji. Jadi dia di tingkat 1, 2, 3, yang sisanya sih inflasi ya. 5%, 3% gitu loh. Itu. Memang based on-nya performance. Itu. Iya, betul. Performance, jadi gini, makin tinggi, makin ini. Jadi gini, kalau kita sudah di level manager gitu misalnya ya, atau mungkin udah asisten manager, udah supervisor, kadang-kadang nggak cuma user kita loh yang nentuin. Ya, jadi saya pernah tuh waktu masih muda lah ya, waktu masih muda, saya tuh mempelajari gimana sih saya caranya supaya naik level, ya. Jadi gini, saya sudah dalam tanda kutip menyenangkan atasan gitu ya dengan performance gitu ya. Kemudian kok saya nggak naik-naik gitu loh. Terus saya lihat, oh ternyata masih ada nih direktur, senior manager di tempat lain yang kayaknya masih nggak suka dengan saya gitu loh. Ya, ada hubungan kerjaan dengan mereka, tapi mereka nggak belum appreciate nih apa yang saya lakukan, ya kan? Akhirnya saya sering-sering tuh main ke sana. Ya, main ke sana, saya tanya mereka punya masalah apa yang hubungannya dengan kerjaan saya sekarang gitu ya. Nah, terus ya udah I do what I can do to help them gitu ya. Lama-lama ini akhirnya mulus juga gitu loh, naik pangkatnya. Ya, karena itu. Ya, jadi kadang-kadang bukan kita datang ke atasan terus Pak mau ini dong ngomongin gaji gitu enggak ya. Performance dulu. Ya, mudah-mudahan sih perusahaan kita punya kayak standar kayak Pak Yudi ngomong tadi ya. Jadi enak tuh, nggak usah lagi ngadep ya kan Pak Yudi. Kalau nomor 1 naik sekian gitu kan, nggak perlu ngomong lagi. Ya, tapi karena kalau itu yang tak rasain Pak Haji. Jadi itu bisa berturut-turut sampai 3 tahun berturut-turut. Iya. Nah, jadi naiknya berasa banget. Naiknya berasa banget. Teman-teman mah jujur aja dapatnya ya inflasi. Kebetulan itu 3%, 5% gitu loh. Ya, memang besoknya performance gitu. Iya, betul. Betul. Nah, oke, nggak ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita minta tolong Pak Handra Tama untuk melakukan closing. Buset, baru nulis. Baru datang. Handphone tinggal 5%. Oh, sih. Cukup. 5% cukup. Cukup. Ayo, silakan. Cukup. Ya, sebenarnya saya tadi dari awal nggak ikut ya, maaf ya. Karena emang jujur aja saya juga sama tadi pas Pak Aceh bilang bahwa ada momen di mana kita itu ketambahan tanggung jawab gitu dengan salary yang sama gitu. Tapi alhamdulillah saat ini saya berusaha untuk ikhlas. dan tetap semangat gitu. Dan teman saya Pak Yudi selalu menyemangati saya gitu. Tapi sekali lagi ya untuk menghilangkan negative thinking adalah bagaimana kita membalance pikiran kita, itu sih sebenarnya. Bahwa lihatlah di sisi positifnya, bahwa ini yang saya lihat, saya surat sama Pak Yudi bahwa kepercayaan dari seorang owner itu ternyata udah tumpah ruah ke saya. Itu yang jadi suatu kebanggaan. Anak umur baru 1 bulan masuk, itu ditumpah ruah sebuah kepercayaan sama owner, itu udah luar biasa. Itu yang saya lihat. Oke, dan mengenai salary, ya jangan boleh sih membandingkan dengan rumput tetangga gitu, boleh gitu. Tapi hati-hati, rumput tetangga itu hijaunya sintetis atau alami gitu. Hati-hati dengan situ ya. Jadi boleh kita berdasarkan macro page, tetapi lihat lagi bahwa kemampuan perusahaan itu berbeda-beda. Seperti itu. Bahwa industri perusahaan itu juga berbeda-beda. Manufaktur dengan retail berbeda. Manufaktur dengan e-commerce berbeda.
seperti tadi ya Pak Ari seperti itu. Jadi terus mengenai sertifikat, yes, sertifikat boleh, silakan perbanyak sampai generate banyak silakan gitu kan. Asal jangan sampai ada ALM dulu ya, bismillah. ALM itu sertifikat terakhir ya. Sertifikat terakhir lah itu sertifikatnya boleh silakan, tetapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas sertifikat yang sudah kita capai itu ya. Dari bunyinya kan hanya jangan hanya sebatas teori, tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasi di dunia kerja seperti itu. Dan yes, mengenai negosiasi salary dan sebagainya, yaitu trik masing-masing, melihat lagi kondisi perusahaan, kesiapan kita, terus kemudian memang kita pantas atau tidakkah di gaji segitu, itu kita sendiri yang bisa menilai. Apakah kita pantas untuk dipromosikan, itu kita bisa menilai sendiri. Sekali lagi, ya berusaha positive thinking lah itulah ya. Ngelihat teman sama-sama masuk baru, kok gua kok kecil banget ya di bawah dia ya. Oke, mungkin kita di level finance, saya di finance sih gitu ya. Saya kecil, mereka di operation karena memang penuh dengan tekanan dan sebagainya mungkin besar. Itu aja udah. Yang penting kita perform, sudah perform, baru nanti kita lihat apakah performance kita bisa dilihat oleh atasan atau enggak. Atasan kita toksik dan sebagainya itu urusan lain. Yang penting perform dulu, udah itu aja udah. Perform dulu. Toksik enggak toksik itu dari pikiran kita juga kok. Atasan ngomel dikit toksik. Waduh, bu anak gua nggak mau nurut toksik. Nah ini yang toksik siapa sebenarnya? Kan gitu. Ya kan hati-hati ya dengan kata-kata toksik. Hati-hati banget, hati-hati. Please hati-hati ya, hati-hati. Yang penting kita bisa ikutin arus, tetapi kalau bisa jangan terbawa arus. Karena kalau terbawa arus, kita nggak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau ngikutin arus, kita masih bisa mengendalikan diri. Mau kita nggak ikutin lagi, atau mau kita bertahan, atau mau kita ikutin speednya. Itu aja dari saya. Agak panjang dan lebar, luas banget ya. Terima kasih Pak Aceh, Pak Yudi, terima kasih atas kesempatannya. Thank you Sukses Pak Tama. Semuanya. Jadi salary guide-nya udah saya share di grup ya. Silakan dilihat ya. Mudah-mudahan itu membuat kita semua bisa tidur nyenyak ya malam ini. Ya, sudah saya bikin tidur nyenyak itu slip gaji plus 20%, Pak. Slip gaji. Makanya namanya slip gaji. Karena bisa tertidur itu. Sleeping gitu. Sleep. Ya, gajinya Michael Page soalnya. Ya, tapi jujur saya belum pernah loh bisa masuk kerja itu hasil daripada proses dari headhunter tuh belum pernah. Ya, dihubungin headhunter sering, tapi sampai bekerja gara-gara headhunter tuh belum pernah. Pak Tamo pernah nggak? Saya belum pernah. Ya kan? Belum sampai kan? Di level owner udah selesai. Gitu. Iya. Lalu begitu, nggak tahu. Iya. Belum pernah. Makanya nggak tahu juga. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kita berpisah sampai di sini malam ini. Kita ketemu lagi minggu malam di minggu depan ya. Minggu depan. Minggu depan. Ada foto ya tadi ya? Udah kan? Ada kan? Udah. Enggak, ada kok. Pak Tama ada kok. Oh ada ya? Saya ada. Ada. Belum open cam kelihatannya tadi. Oh, gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Cuma saya kan tetap terlambat. Ya itu resiko saya lah. Udah ada screenshotnya yang ada Pak. Udah saya share. Yang penting teman-teman hadir udah sukses, udah keren banget, udah keren banget. Iya. Mantap. Thank you ya. Thank you ya semuanya hari ini menyenangkan. Oke, sip. Thank you. Thank you. Terima kasih ya. Oke, Pak Yudi. Perkenalan. Yo, terima kasih. Terima kasih.